Selamat siang. Hari ini untuk pertama kalinya ada mimbar untuk panitia. Dan itu diawali oleh ketua panitia. Selanjutnya nanti oleh wakil dan sekretaris atau petugas lain yang dipercayakan untuk itu. Hal pertama yang perlu kami sampaikan pada mimbar informasi panitia ini adalah ucapan terima kasih pada yang pertama Pastor Paroki Planit yang telah bersedia untuk melalui SK. Kita tepuk tangan Pastor. Kenapa tepuk tangan? Karena ini Pastor Paroki yang baru dan memulai hal yang baru. Karena itu kita tepuk tangan. Juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada umat Stasi Loon atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, anggota panitia yang akan bertugas selanjutnya untuk pekerjaan pembangunan gedung gereja Santo Antonius Padua Loon. Judulnya seperti itu, tetapi nanti juga termasuk di dalamnya adalah pembangunan pastoral. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Hal yang ketiga yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, seperti yang disampaikan oleh pastor tadi pada saat pelantikan, panitia ini bukan one man show, juga bukan panitia show, tetapi umat Stasi Loon show. Artinya panitia ini hanya mencantumkan beberapa nama di dalam panitia, tetapi yang mengerjakan ini adalah seluruh umat Stasi Loon, karena ini adalah pekerjaan untuk seluruh. Pada hari ini, seperti sudah disampaikan oleh Ketua DPS, hadir wajah yang belum asing di stasi kita, Bapak Ricardus Tanai. Beliau dipercayakan selaku konsultan dalam gereja ini. Kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ricardus, panggilan hari-harinya Bapak Ri, atas kesediaan beliau untuk ikut sama-sama bahkan dalam pelantikan ini pagi ini dengan panitia untuk berjalan bersama-sama. Kita juga memberi penghormatan tepuk tangan untuk Bapak Ri. Beliau dalam jabatan di gereja ini ketua lingkungan di Lambur, tetapi dalam pekerjaan sehari-hari adalah konsultan pembangunan. Beliau dengan ibu hadir bersama-sama, bukan pada hari ini saja, tapi pada beberapa hari lalu ibu juga ikut hadir dalam pelaksanaan tugas pertamanya. Hal yang berikut yang berkaitan dengan pembangunan, seperti sudah disampaikan oleh Ketua DPS tadi, panitia sudah mulai bekerja. Panitia mencalonkan 3 lokasi untuk membangun gereja Stasi Loon. Lokasi yang pertama adalah lokasi yang sekarang ditempati oleh gereja Stasi Loon, lokasi lama kita sebut. Kemudian ada lokasi yang kedua dan ketiga. Lokasi yang kedua dan ketiga adalah yang kedua di jalan ke kuburan sebelah kiri. Itu kait dari Ibu Juliana Reaan dan Ibu Felicitas Reaan. Bekas kait. Kami berharap bahwa nanti para ahli waris setelah itu kemudian diputuskan menjadi lokasi, maka para ahli waris berkenan untuk
berhubungan dengan panitia dalam pembicaraan selanjutnya. Lokasi yang ketiga, luas lokasi itu, saya ulangi, luas lokasi yang kedua tadi itu seluas kurang lebih 90 kali 85 meter. Luas. Kemudian lokasi yang ketiga yang kita calonkan dari panitia adalah laut. Di laut, di depan gereja kita ini. Jadi gereja dibangun di atas laut. 3 lokasi ini seluruhnya pada beberapa hari lalu oleh konsultan Bapak Ricardus dan lain bersama dengan panitia telah melakukan survei. Sementara ini Bapak Ricardus dan lain sementara membuat rancangan-rancangan kasar dan rancangan-rancangan halus tentang 3 lokasi tersebut, dan akan disampaikan dalam rapat panitia untuk dipertimbangkan dan diputuskan. Kami hanya berharap bahwa di lokasi manapun itu seluruh umat, mari kita semua memberikan dukungan untuk pembangunan, kelancaran pembangunan gedung gereja kita. Kalau ada keberatan-keberatan atau ada hal-hal atau informasi-informasi yang perlu disampaikan tentang lokasi tersebut, mohon disampaikan langsung kepada salah satu anggota panitia, siapa saja. Ketua pembangunan, ketua seksi pembangunan adalah Bapak Niko Tumas. Ada juga nanti anggota pembangunan banyak sekali, ada Bapak Pip, Tumas, ada dan banyak deretan. Atau salah satu anggota panitia yang lain boleh saja. Umat boleh menyampaikan informasi apapun dan itu akan diteruskan dalam rapat bersama panitia tentang lokasi. Atau kalau besok lusa ada lagi yang mau mencalonkan lokasi baru yang lebih bagus dari itu, silakan. Silakan. Apalagi kalau ada yang mau menyerahkan tanahnya yang sudah sertifikat untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai tempat pembangunan gereja, itu lebih bagus lagi dan syukur kepada kita. Itu hal pertama yang sudah dijalankan oleh panitia. Kita tunggu informasi-informasi maupun keputusan dari panitia tentang lokasi. Yang kedua, karena ini pembangunan gereja ini adalah tanggung jawab bersama umat Stasiun Loon, maka tentu saja pertama-tama kita umat Stasi yang harus memberikan dasar bagi pembangunan ini. Dasar yang pertama adalah mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Kalau ada kesalahpahaman sana sini, mohon diselesaikan. Kalau ada informasi-informasi lain yang bertentangan dengan keputusan panitia, tolong disampaikan. Jangan itu menjadi desas-desus, gosip yang merusak persatuan dan kesatuan kita. Kami panitia sudah bersepakat, kami adalah satu tim. Apapun yang dirasa tidak sesuai dengan perasaan hati dan keinginan dari masing-masing anggota tim, itu disampaikan secara terbuka untuk dibicarakan bersama, tidak dibicarakan di belakang-belakang. Karena itu kami berharap umat juga ikut serta dalam gaya seperti itu, yaitu mari kita menyampaikan seluruh informasi apa saja berkaitan dengan pembangunan gereja secara terbuka, supaya dibicarakan juga secara terbuka. Dan karena kita adalah dasar pertama, persatuan dan kesatuan itu menjadi modal dasar yang perlu kita tegakkan
selama pembangunan ini. Kemudian hal yang kedua, modal dasar yang kedua, tentu kita harus mengorbankan apa yang kita miliki untuk menjadi dasar bagi pembangunan ini. Mereka, para ahli waris yang berkaitan dengan lokasi-lokasi yang disebutkan, mohon ada kerelaan untuk mempertimbangkan penyerahan tanah tersebut. Nanti kita bicarakan secara lebih detail, lebih khusus berkaitan dengan soal penyerahan tersebut. Dan yang ketiga, kepada seluruh umat, panitia dalam rapat pertamanya memutuskan dan harap tidak menjadi sebuah keberatan bahwa semua kepala keluarga di Stasi Leon untuk pertama kalinya menyumbang 1 tahun 1 keluarga 1 juta, dan yang juga ada di perantauan. Semuanya sama, tidak dipandang status pekerjaan yang bersangkutan, pegawai atau bukan pegawai, swasta atau negeri, semuanya 1 juta 1 kepala keluarga. Kalau kita bisa mengumpulkan itu, maka sesudah 1 tahun ini kita sudah memiliki modal dasar 101 juta rupiah. Dan itu kita bisa memulai sesuatu. Caranya pengumpulan dapat dikumpulkan per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, atau setengah tahun baru setor 1 kali, atau 1 tahun baru setor sekali. Silakan, sesuai dengan kemampuan dan pendapatan masing-masing kepala keluarga. Untuk memudahkan, maka seksi usaha dana dibantu oleh seksi humas, dibantu oleh seksi konsumsi, akan mengatur setiap bulan mereka akan mendatangi setiap rumah untuk menagih. Apakah ada atau tidak bukan soal, tergantung masing-masing keluarga memiliki pendapatan seperti apa. Saya ulangi, setiap keluarga 1 juta rupiah per tahun, dimulai pada bulan Oktober yang akan datang dan berakhir pada bulan September tahun 2022. Dapat diperpanjang apabila dirasa perlu. Ini kebijakan pertama. Nanti setelah ini kita akan buat evaluasi kembali, hasilnya seperti apa. Mungkin ada yang nanti merasa, wah ini juga tidak adil, nanti yang punya pendapatan tetap, para pegawai ini lebih mudah daripada para petani. Belum tentu. Ini baru pertama, nanti ada kebijakan-kebijakan lain. Pembangunan gereja ini bukan hanya 1 tahun. Bisa jadi 2 tahun, bisa jadi 3 tahun, bisa jadi 4 tahun, mungkin juga bisa 6 tahun dan seterusnya. Karena itu, mari kita dengan rela hati menyumbang apa yang kita miliki untuk gereja kita, untuk gereja Allah. Itu kebijakan yang pertama diputuskan oleh panitia. Selanjutnya usaha dana yang lain akan juga diusahakan oleh panitia. Nanti lagi ada pengaturan kerja-kerja yang lain, misalnya tentang batu, tentang pasir, tentang dan macam-macam seperti pembersihan lokasi. Itu ada pengaturan lain. Tapi keputusan yang pertama tentang modal dasar yang hendak kita letakkan, ini
Kalau dalam permainan judi namanya tanam pot. Ini tanam pot. Nah, ketemu semua pot dulu. Pot. Supaya tidak ada yang mengatakan itu kami kerja lebih besar. Ini kami sumbang lebih besar, tidak. Semua. Supaya semua punya. Semua punya. Kita ada 98 kakak plus 2 kakak tambahan, jadi ada 101 kepala keluarga yang akan dimintai sumbangan. Dan kalau terkumpul semua itu menjadi 101 juta dari orang Loon sendiri. Itu saja pemberitahuan yang pertama tentang keputusan panitia. Mari kita bekerja bersama.